Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita ketemu di bengkel pikiran agar pikiran kita efektif, terlatih dan presisi dan tidak terlalu terdampak kepada kualitas perasaan. Karena guncangan pikiran akibat perasaan itu tinggi sekali. Mempertemukan, menjinakkan antara perasaan dan pikiran ini penting kita biasakan agar ada situasi yang lebih stabil di dalam hidup kita. Kali ini saya akan berdialog ya, ngobrol atau sharing saja soal menstruasi dan perempuan. Ini soal yang tampaknya hanya terjadi di ranah yang sangat privat, di ruang-ruang seksolog, di ruang-ruang psikolog, dan bahkan ini juga terjadi di ruang-ruang diskusi mereka. Saya tidak yakin baik itu seksolog, psikolog maupun psikiater tentang menstruasi perempuan ini. Tetapi redefinisi atas pandangan-pandangan kita, terlebih lagi pandangan laki-laki pada perempuan yang sedang menstruasi ini, penting terus diupdate dan dilakukan pembaruan-pembaruan tafsir gitu ya, untuk agar laki-laki memiliki pemahaman yang lebih utuh dan lebih berempati kepada perempuan. Itu pikiran dasarnya. Pikiran dasar ini terutama disulut ternyata bukan oleh ibu saya, katakanlah, karena ketika saya masih sebagai anak bungsu ibu ini, ranah bahwa ibu ini bisa juga sedang mengalami menstruasi atau mengalami menopause, bahkan itu tidak terlintas di pikiran masa kanak-kanak saya, walaupun mungkin saat itu saya sudah meremaja, atau juga di dalam benak kakak-kakak saya atau dalam benak bapak saya, karena tidak pernah ada lintasan-lintasan diskusi itu sepanjang saya menjadi keluarga di dalam keluarga saya itu. Tentu ini masalah yang sangat serius bagi ibu terutama, juga masalah bagi kami karena kami tidak mengerti kalau itu masalah. Ketika saya menikah, masalah ini juga tidak terlintas di dalam benak saya sebagai laki-laki dan sebagai suami. Kecuali hanya pengertian-pengertian yang sangat standar bahwa istri saya sedang menstruasi. Berarti ada soal-soal yang kita harus jeda di dalam urusan-urusan tertentu. Tapi mungkin karena kesalahan sekaligus kekuatannya, karena istri, mungkin tidak hanya istri saya tapi juga banyak istri di dunia, mengambil sampel istri saya sangat tidak pernah mengeluhkan situasi menstruasinya itu, kecuali merasakan kurang nyaman, tidak enak, dan kesakitan-kesakitan tertentu yang itu kita anggap standar, bahwa begitulah suasana menstruasi perempuan, tidak terkecuali istri saya. Sehingga kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, dan hanya cukup kita menyarankannya agar dia istirahat, tidur, dan menjalani rasa sakit itu sampai ia kemudian dibatasi oleh waktu. Menstruasi sebagai sebuah masalah yang menurut saya serius baru saya rasakan ketika saya memiliki putri yang mengalaminya. Pandangan saya atas menstruasi langsung berubah nyaris total. Karena begini toh rasanya seorang bapak pertama yang memiliki seorang anak perempuan. Begini toh rasanya seorang perempuan yang sedang menjalani menstruasi, yang kemudian dijelaskan secara sangat baik oleh putri saya lewat literaturnya sebagai remaja,
sebagai perempuan, dan sebagai generasi-generasi yang sudah mulai artikulatif menjelaskan segala sesuatu. Jadi untuk saya mengerti tentang suasana menstruasi yang sedemikian khusus itu, saya butuh menjadi seorang bapak, butuh menjadi bapak dengan seorang putri, butuh menunggu seorang putri yang memiliki daya jelas, yang khas sesuai generasi-generasi, katakanlah generasi milenial, yang mulai terbuka, membuka, dan membukakan diri, pengertian-pengertian tertentu kepada pihak lain. Saya harus berterima kasih kepada putri saya atas situasi ini, sehingga saya bisa bersiaran dengan ide yang mungkin tidak banyak laki-laki yang menyempatkan diri untuk mengurus ini di dalam diskursus mereka. Poin pertama adalah pandangan laki-laki, terutama kalau dikonversi dengan pandangan perempuan ya. Pandangan laki-laki itu tentu banyak opsi, tapi saya menunjuk kepada opsi-opsi primer saja, yakni pandangan asik. Sebagai background siaran ini ada tokek di rumah kami, ada banyak titik ya yang dihuni oleh Mas Tokek ini. Pertama, pandangan laki-laki yang sangat rasional. Saya merasa harus meminta maaf bahwa rasionalisasi laki-laki ini sebetulnya tidak boleh membebaskan diri dari faktor-faktor emosi dan akhirnya empati kepada urusan-urusan tertentu, terkhusus urusan menstruasi, baik kepada istrinya, mungkin kepada kolega-kolega kerjanya, mungkin juga kepada ibunya. Karena ada jenis putra-putri yang ketika meremaja itu ibu mereka masih ada di dalam siklus menstruasi. Nah, pandangan laki-laki yang sepenuhnya rasional ini butuh diwaspadai. Karena pandangan rasional ini hanya cukup untuk menghibur, berempati, dan menservis keluarga kita, atau sahabat kita, atau kolega kita yang kebetulan perempuan yang sedang menjalani menstruasinya. Hiburan-hiburan saja tidak sangat cukup. Ia betul membutuhkan sebuah keutuhan reaksi kita sebagai makhluk rasional itu. Nah, pandangan rasional itu agak membatasi faktor emosi dan empati itu, ya. Poin kedua adalah pandangan perempuan. Pandangan perempuan ini semata-mata sangat emosional. Jadi tidak menstruasi saja, perempuan itu sangat emosional. Tabrakan antara yang rasional dan yang emosional ini bukan menjadi soal yang sederhana di dalam faktor domestik dan di keluarga kita. Dan ia mengalami puncaknya, pandangan emosional itu mengalami puncaknya ketika seorang perempuan sedang menjalani siklus menstruasinya. Sementara yang emosi itu meninggi, yang rasional menetap. Sehingga kebutuhan-kebutuhan perempuan atas emosi laki-laki saat ia sedang menstruasi tidak terpenuhi, ya. Karena rasionalisasi laki-laki tetap tidak ditambah kuotanya. Ini menimbulkan clash yang berbahaya. Terus keadaan laki-laki, poin yang ketiga. Karena laki-laki bersifat rasional, maka keadaan laki-laki selalu memiliki sebuah sudut pandang yang nyaris tunggal kepada segala sesuatu. Jika saya bersiaran begini ini, mungkin yang menjadi fokus saya adalah bagaimana saya berkata-kata dan menyampaikan ide dengan baik. Mungkin cukup dengan satu pandangan rasional itu, karena itulah target besar menurut pandangan laki-laki yang rasional itu. Tapi mungkin menurut pandangan putri saya yang mengambil gambar ini, ia harus menghitung cahaya,
harus menghitung angle, harus menghitung apakah bapaknya ini sedang good looking atau tidak. Apakah saya harus acting begini begitu? Yang bagi saya sangat ribet. Ini saja bisa menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang tidak bermutu. Ya, itu keadaan laki-laki. Keadaan laki-laki itu sangat fokus kepada pemecahan masalah. Kalau pandangan perempuan itu fokus kepada ornamen-ornamen dari masalah itu. Cahayanya, kostumnya, warnanya, dan sejenisnya. Itu keadaan perempuan. Poin keempat. Terus poin kelima adalah reaksi laki-laki. Reaksi laki-laki itu juga sangat monotrack ya kepada segala sesuatu. Sangat berwajah tunggal. Ia fokus kepada satu titik. Misalnya kita pandangan laki-laki itu pandangan seorang pemburu. Dimanapun hewan itu berada, seorang laki-laki hanya fokus kepada hewan, kemana hewan itu berlari dan terbang dan bersembunyi. Laki-laki yang sedang mengejar hewan buruan itu tidak peduli apakah di dekatnya ada jurang, apakah ada duri, ada parit, ada tunggak. Tunggak itu pokok pohon yang runcing yang sangat membahayakan kalau tersandung dan atau kita terjatuh dan menimpanya. Nggak urusan reaksi laki-laki itu. Bahkan di dalam keadaan luka pun, misalnya kita sedang mengejar hewan buruan, kita tersandung pokok pohon, lalu kita terluka, kita masih bisa berkonsentrasi sebetulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Kabul, Mbak Suwadi diterima undangan. Oh, wah keren. Kapan Mas Kabul? Hari Sabtu malam. Alhamdulillah. Tinggal menyerahkan Yang tinggal nanti diisi terus dimasukkan di kotak ada di kotak. Sip. Jadi apa namanya ya? Mas Kabul, Mbak Suwab punya bolpen atau Mas Kabul bawa bolpen? Oh ada. Di kampung kami akan ada coblosan RT, ya. Ada 8 kandidat, tetapi warga kami cerdas. Ini semua digilir untuk mau terpilih jadi RT, dan pemilihannya lewat tidak virtual tapi langsung surat suara diedarkan. Jadi Mas Kabul tenang saja, matur suwun ya. Laksanakan Mas Kabul. Coba Mbak Ais. Suwun Mas. Nih. Ya. Saya baca sekalian. Ya. Oh. Ini calonnya Priges tidak termasuk. Priges tidak termasuk. Calonnya Toto Uryadi, Apri Safudin, Lutfi Kuntadi Esa, Joko Waskito, Yusam Arit, Tak Arfan, Sumiharso, Abdillah Adi Febrianto. Pak Sumiharso sebelah sini. Ya sampai mana tadi? Sudah nggak usah diedit, ini menarik nih. Ya. Reaksi laki-laki. Ya. Jadi kalau reaksi laki-laki itu katakanlah sedang berburu, ia mengabaikan soal-soal yang lain. Karenanya laki-laki harus menahan diri. Ketika ia sangat terfokus kepada
satu titik itu ia tidak boleh mengabaikan titik-titik yang lain. Apalagi kalau ia bernama keselamatan keluarga, keselamatan putri kita, keselamatan istri dan anak-anak kita. Ya. Sementara reaksi perempuan itu multitasking. Itulah kenapa kalau laki-laki itu mencari kunci mobil dan motor itu kesulitan. Kalau aku sambat, aku minta tolong pada istriku, itu dengan cepat bisa ditemukan. Ini loh, nih. Gitu. Itu karena scanning mata perempuan itu 180 derajat. Ia netain anak, ia mencuci piring, ia mengangkat gelas dan seterusnya, mengganti spray. Nah, risikonya reaksi perempuan juga harus merasional, karena tidak semua objek itu terdiri hanya emosi, ya. Sampailah kita kepada poin ke-7. Kalau begini keadaan lelaki, begini keadaan perempuan, begini emosi laki-laki, begini emosi perempuan, begini fokus laki-laki dan begini fokus perempuan, keduanya sekarang harus berdamai. Sekarang yang ke-7 itu adalah reaksi laki-laki dan perempuan. Ia harus saling menambal sulam. Yang satu menambah emosinya, laki-laki menambah emosinya. Jadi suasana perempuan yang sangat emosional itu juga dipahami dengan tambahan emosional di dalam diri kita, laki-laki. Sementara apa boleh buat, walaupun perempuan basah kuyup secara emosi, sudilah ia memandang laki-laki tidak hanya dengan wajah emosional, tapi juga dengan tambahan kemampuan rasional dari sudut perempuan. Ayo kita saling bantu-membantu. Kalau putri saya sedang main, saya besar-besaran berikhtiar bahwa irasionalitas putri saya yang paling irasional sekalipun, saya rasionalisasi. Oh, putriku sedang mens. Maka menyalahkan langit pun boleh, menyalahkan angin yang lewat pun boleh. Tentu tidak serta-merta kita mudah untuk menerima situasi yang irasional itu. Tetapi upayakan bahwa yang irasional itu sedang berasal dari pihak yang sangat emosional, bisa karena kesakitannya, bisa karena situasi tubuhnya yang sangat tidak enak. Tetapi mohon, kalau ada kurang-kurangnya dari laki-laki, memberi empati, memberi ruang kepada perempuan yang sedang menstruasi, laki-laki juga penting dimaafkan dengan tambahan-tambahan rasionalisasi yang diusung oleh perempuan sekuat yang mereka bisa. Ayo kita saling mendaulat, karena anak-anak kita, putri-putri kita, sahabat-sahabat perempuan kita, partner-partner pekerja kita sangat berat ketika sedang menstruasi itu. Ketika mereka, walaupun mereka makhluk emosional, ya, kuota emosionalitas itu akan meningkat berlipat-lipat saat mereka mens. Sehingga apapun irasionalitas perempuan pada saat siklus itu sedang datang, sebaiknya memang kita pahami dengan peningkatan berlipat-lipat juga emosionalitas kita kepada perempuan. Ya, dengan saling mensupport, saling mendukung, kelas komunikasi setidaknya akan terbangun, dan saudara-saudara kita, apalagi keluarga-keluarga kita yang sedang menjalani siklusnya, itu mendapat penguatnya. Kalau Anda penyiar seperti saya atau pembicara seperti saya sedang dimoderatori oleh partner-partner kita yang kebetulan perempuan, kalau kita sedang bekerja, yang saya lakukan adalah menanyakan atau memberi ruang sebagai seorang kakak kepada adik, sebagai seorang ayah kepada anak-anak, agar mereka tidak malu untuk menjelaskan, "Hai si Fulana, mengakulah terus terang kalau engkau sedang mens, agar aku tidak salah
bereaksi kepada reaksimu. Begitu saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita berkumpul di siaran sederhana ini, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu di bengkel pikiran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.